Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab sebenarnya tidak pernah terjadi, bahwa semuanya hanyalah sebuah ide, semacam pembicaraan keagamaan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar historis atau geografis. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Uti Priambodo, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-33 sampai dengan yang ke-36. Tema kita adalah antara masa lalu dan masa depan. Saudara, siapa yang tidak suka mengenang masa-masa yang indah? Tidak pernah bermimpi memiliki masa depan yang damai dan aman. Hidup berkembang dan menyusut secara proporsional dengan keberanian individu. Hal terbaik tentang masa depan adalah mengalami setiap peristiwa satu persatu. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, kita telah mencapai akhir dari kitab Bilangan, dan kita menemukan di sini ayat-ayat yang pada dasarnya merangkum segala sesuatu yang terjadi sejak awal perjalanan melalui padang gurun ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir hingga persiapan terakhir sebelum mereka memasuki tanah yang dijanjikan. Nah, di pasal 33 ini akan menjelaskan tentang mereka meninggalkan Mesir. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ya, saudara, ini kan semacam kronologi setelah mereka meninggalkan Mesir, kemudian dibuat persinggahan di sini, singgah di sini, singgah di sini. Nah, saudara, sejak mereka meninggalkan Ramses di tepi Laut Merah ya pada saat Paskah, jadi Alkitab memberikan rincian tentang tempat-tempat dan pemberhentian yang dilalui bangsa Israel hingga kalau kita membaca ayat 49 ketika mereka tiba di dataran Moab. Setelah ini, di akhir pasal ini kita menemukan ringkasan aturan dan ketetapan yang ditetapkan untuk pendudukan dan pembagian tanah Kanaan. Nah, di pasal 34, kita menemukan aspek geografis, yaitu gambaran umum tentang apa yang terjadi dan akan terjadi, menetapkan batas-batas yang tepat di tanah Kanaan. Kemudian kalau kita memperhatikan, saudara, di ayat 3, adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Sin, menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur. Nah, saudara, kita melihat wilayah selatan di sini dekat dengan Sinai ya. Batas ini mengarah ke utara melalui lembah Kalajengking hingga ke Sin, lalu ke Kades Barnea, membentuk lengkungan yang mencapai Mesir dan berakhir di laut menurut kitab suci yang kita baca. Ada Laut Mediterania. Nah, ini adalah bagian selatan. Nah, wilayah lebih dekat ke Mesir, ke Sinai dan berlanjut dari sana. Nah, batas barat secara alami adalah laut besar yang disebutkan dalam Alkitab, ini Laut Mediterania. Setelah ini, batas utara dimulai dari Laut Besar menuju Gunung Hor hingga Lebu Hamad di wilayah dekat Lebanon. Sebagai batasmu di sebelah timur, dikatakan kalau kita baca ayat 10, yang menetapkan garis dari Hasar Enan hingga Sepam. Batas sisi timur ini menurut kitab suci turun sepanjang sungai Yordan, berakhir di Laut Mati. Inilah tanahmu dengan batas-batasnya di setiap sisi. Ini adalah, saudara, bagian timur wilayah Transyordan. Nah, batas ini sebenarnya sedikit lebih luas daripada wilayah Israel saat ini dan menetapkan tanah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel mengarah ke masa depan, ke pemenuhan janji ilahi. Nah, coba kita sekarang masuk di pasal 35. Ini membahas dua tema menarik.
Jadi ada sesuatu yang diberikan kepada orang Lewi. Kita tahu bahwa suku Lewi kan tidak memiliki hak atas tanah, tetapi mereka menerima 48 kota tertentu, dan kota-kota ini termasuk padang rumput di sekitarnya. Ini adalah bagian yang diberikan kepada mereka oleh Allah pada saat penaklukan tanah, yaitu di Kanaan. Dan kita juga akan membahas yang disebut dengan kota-kota perlindungan. Ini sangat menarik, saudara. Kita sudah menyebutnya, tetapi layak juga untuk kita pertimbangkan. Karena kota-kota perlindungan ini adalah tempat di mana orang dapat melarikan diri jika terjadi sesuatu. Mereka berada di 6 kota, kalau kita baca ayat 13. Dan seseorang dapat ketika berbuat sesuatu, dia melarikan diri ke kota-kota ini jika merasa bahwa terancam. Yang disebut dengan kejahatan yang tidak direncanakan, tidak sengaja begitu. Waduh, ini tiba-tiba nginjak orang begitu ya. Ini harus lari ke tempat perlindungan untuk mencari keadilan karena memang dia nggak sengaja. Maka ini akan nanti diselesaikan sesuai dengan hukum dan menghindari jangan sampai ada orang yang balas dendam. Jadi keinjak kaki karena pas jalan gitu kan. Jadi bisa menimbulkan sesuatu, makanya dibuatlah kota-kota yang disebut dengan kota perlindungan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa hukum yang dibuat di sini ada perbedaan khusus antara kejahatan yang direncanakan dengan kejahatan yang tidak disengaja. Perbedaan antara kejahatan yang disengaja dan kecelakaan yang sangat jelas. Dan kalau kita perhatikan sekarang di pasal 36, kita mendapatkan ringkasan tentang kasus anak-anak perempuan Selopehat. Membahas apa yang harus dilakukan jika salah satu dari mereka menikah dengan laki-laki dari suku lain di Israel. Ya, ada hukum yang menetapkan bahwa setiap kali dua suku dihubungkan melalui pernikahan, harus ada keseimbangan sehingga tidak ada pihak keluarga yang dirugikan atau kehilangan harta bendanya. Jadi kita dapat apa di sini, saudara? Nah, idenya di sini, ini melampaui wilayah, masa lalu dan masa depan. Orang-orang melihat semua ini dan bersyukur kepada Allah atas setiap langkah sukses di dalam perjalanan hidup mereka. Allah telah membawa mereka ke tempat yang dijanjikan. Sekarang mereka memiliki batas-batas yang ditetapkan oleh wilayah. Allah telah menepati janjinya. Mereka akan mewarisi tanah ini dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Wow, sangat luas, saudara. Dan ini begitu nyata, saudara, sehingga orang-orang sudah merencanakan kota-kota Lewi, kota-kota khusus yang akan memberikan perlindungan bagi mereka yang melakukan kejahatan tanpa sengaja. Akhirnya pada bagian akhir, membahas hak untuk mewaris tanah, merujuk pada kasus anak-anak perempuan Selopehat. Semoga saudara masih ingat ya. Nah, kita bilangan saudara akan berakhir dengan mengingatkan kita akan kehadiran Allah yang ditandai oleh awan yang selalu berada di tengah-tengah umatnya. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umatnya. Meskipun kita tahu saudara mereka keras kepala, mereka suka mengeluh, bahkan balik aja deh ke Mesir. Nah, pelajaran utama yang diajarkan oleh pasal-pasal terakhir ini saat kita memasuki terowongan waktu ini adalah bahwa ketika kita melihat masa lalu dan masa depan, meskipun ada kelemahan manusia dan kegagalan dalam usaha kita, Allah selalu menang dan rencananya selalu berhasil sekalipun manusia itu penuh dengan kelemahan. Inilah mengapa kita perlu berharap karena umat Israel yang memiliki begitu banyak masalah dan kesulitan berhasil meraih kemenangan dan mencapai serta menaklukkan tanah yang dijanjikan setelah segala sesuatu yang mereka hadapi. Dan lihatlah, mereka memang lemah, tetapi Allah adalah Allah yang berkuasa. Saudara, semua ini harus sangat jelas di dalam pikiran kita terkait dengan harapan. Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Dia memang Allah yang besar. Dan untuk mengakhiri perenungan ini,
kita perlu membahas pentingnya tanah Israel. Tanah ini yang telah menjadi sengketa selama berabad-abad. Dan hingga saat ini, tentunya ini menimbulkan yang disebut dengan kontroversial. Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Hubungannya dimiliki oleh bangsa Israel dengan tanah tersebut adalah hubungan langsung. Sebagai tanggung jawab atas tanah yang adalah milik Allah. Ya, orang-orang akan selalu membahas batas-batas ini. Ya, memang ada beberapa variasi dalam kitab suci dari satu manuskrip ke manuskrip lain. Tetapi semuanya pada dasarnya sesuai dengan masa perkembangan teritorial terbesar di Israel, yaitu pada masa Raja, siapa saudara? Ya betul, Raja Daud. Ini kan tanah mereka sangat luas dan besar. Mereka memiliki wilayah yang signifikan dari tanah ini dan Allah memberikan tanggung jawab atas tanah ini kepada Israel. Ya, ini memang harus kita akui ya, banyak ahli memahami bahwa tanah ini secara harfiah milik Israel hingga hari ini. Yang lain berpendapat ini terkait dengan perjanjian lama, oleh karena itu tidak lagi berlaku seperti yang pernah ada dalam perjanjian lama. Ya, kita harus akui ini adalah pembahasan di kalangan para ahli ya. Dan Anda memiliki kesempatan untuk mempelajari masalah ini, semua argumentasi baik pro dan kontra, saat kita nanti terus bersama-sama di program Jalan 66. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seiring berjalannya waktu, Anda akan mempelajari semua detailnya dan mengapa hal ini begitu penting. Karena kita tahu bahwa hingga saat ini di Timur Tengah, kita tahu saudara, masih ada kontroversi besar mengenai pertanyaan wilayah Israel. Oleh karena itu Allah mengakhiri kita ini dengan misinya yang mulia, menang dan memimpin bangsa yang memberontak dan lemah ini menuju penaklukan tanah. Meskipun menghadapi banyak masalah. Puji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Tuhan di atas sejarah, Tuhan atas waktu, Tuhan yang disembah di sepanjang masa, dan Tuhan yang menang di sepanjang sejarah umatnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Hari ini kita sampai pada akhir dari kitab Bilangan. Kita sampai kepada pasal yang ke-33 dalam bagian ini. Pak Yohanes telah memaparkan seluruh perjalanan ini, meninggalkan Mesir. Nah, apa makna di baliknya dan mengapa semuanya begitu detail, langkah demi langkah dalam perjalanan ini? Ya, ini penting ya untuk kita memahami. Ada sekelompok besar ahli di masa lalu yang mengusulkan bahwa segala sesuatu dalam Alkitab sebenarnya tidak pernah terjadi. Bahwa itu hanyalah ide, semacam wacana keagamaan yang diciptakan orang, yang tidak memiliki dasar historis atau geografis. Ya, menarik untuk diamati bahwa mentalitas para penulis Alkitab sendiri tidak ada hubungannya dengan hal ini. Ya, sekarang jelas kita memiliki di Alkitab beberapa bagian yang bersifat puitis, ya, beberapa yang bersifat simbolis, dan beberapa yang menceritakan kisah dengan cara yang berbeda dari apa yang kita kenal pada hari ini. Tetapi pasal ini sangat objektif dan jelas dengan semua detailnya, menyebutkan di mana mereka pergi, kemana mereka pergi. Ya, kita punya beberapa nama dan lokasi di sini yang tidak sulit untuk kita pahami. Nah, kita pada dasarnya, ya saudara, bisa membuat peta begitu dengan seluruh lintasan perjalanan ini. Rute yang diambil sampai mereka tiba di tanah Kanaan, ya jelas tidak semua akan kita selesaikan di program ini ya. Nah, di beberapa tempat ada keraguan di mana tempat-tempat itu berada, tetapi semuanya sudah cukup jelas, saudara. Apa yang Alkitab sajikan kepada kita itu benar-benar terjadi. Ini adalah fakta. Kita tidak berurusan dengan ekspresi psikologis semata, saudara, atau ekspresi sastra di sini. Bukan seperti itu. Allah adalah Allah yang campur tangan dalam sejarah manusia, membangun sejarah umatnya, sejarah keselamatan dan penebusan bagi umat manusia. Dan semua ini benar-benar terjadi, saudara. Semua detail ini adalah bukti yang membuat kita percaya kepada Alkitab.
Karena semua tempat ini adalah tempat-tempat nyata dalam konteks sejarah dan geografis. Benar, Pak Yones. Salah satu tokoh yang disebutkan dalam pasal-pasal ini pada titik di dalam sejarah Israel adalah Harun. Dia ada di sini sejak kitab Keluaran di samping saudaranya yaitu Musa. Nah, dalam pasal ini, sekali lagi, Harun meninggal. Kita membaca tentang kematiannya lagi. Kita sudah belajar tentang ini di pasal yang ke-20. Apa alasan Alkitab menyoroti dalam bagian ini kembali bahwa Harun meninggal? Lihat, dia benar-benar meninggal. Tidak ada keraguan. Mengapa ini penting, Pak Yones? Ya. Terima kasih ya. Kita jangan khawatir tentang hal ini, karena tidak ada yang takut dia akan muncul dan menakut-nakuti orang. Tidak seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, ini berkaitan dengan apa yang kita lihat di awal. Berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Apa yang terjadi di sini? Mereka melihat ke belakang dengan sudut pandang yang berfokus pada perjalanan mereka di masa depan. Ada ringkasan di sini, ya. Ada Harun disebut sebagai karakter yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Dan kitab suci menekankan hal ini. Ini muncul di ayat 37 ya. Kita perhatikan di pasal 33 di sini, ya. Ketika orang-orang berada di dekat perbatasan Edom, dan mereka mengingat bahwa di Gunung Hor, kenangan paling relevan, ya kita lihat ada sejarah kematian Harun. Hal ini dicatat sebagai elemen yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel dalam ringkasan perjalanan mereka. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita ingat di sini ya. Kesehatan orang ini memang sesuatu yang menarik dan sangat luar biasa. Saya ingin para pendengar kita, khususnya di Jalan 66 ini, memiliki semangat dan kesehatan seperti ini. Ingat, dia meninggal pada usia 123 tahun. 1, 2, 3, betapa bahagianya. Iya, kita lihat sini ya, luar biasa kan? Yang perlu kita lakukan hanyalah mengalihkan 66 dengan 2. Mendapatkan berapa? 132. Dan membalikkan 2 digit terakhirnya. Mudah ya? Lihat apa yang terjadi ketika kita mulai mempelajari bilangan. Ya, kita mendapat semua angka ini tertanam di kepala kita di sepanjang waktu. Saya pikir Pak Yones mungkin sedang mengigau. Ya, tidak mengigau ya. Jumlah yang tak terhitung kalau kita perhatikan dalam kitab bilangan. Benar Pak Yones. Yang berikut tentang tanah Israel. Bagaimana semuanya ini berhubungan dengan Israel pada hari ini? Bagaimana kita bisa menghubungkan momen yang dijelaskan dalam bagian ini? Tanah yang diberikan Allah kepada umatnya dalam perjanjian lama, dengan tanah itu pada hari ini. Ya, baik Pak Oti, ini adalah pertanyaan yang saya anggap rumit ya. Ini sangat tergantung pada bagaimana tradisi Kristen yang berbeda memahami hal ini. Jadi tanpa diragukan lagi, Allah memang memberikan Israel sebidang tanah. Tidak diragukan lagi bahwa mereka menerima tanah itu. Terkait dengan janji yang sudah diadakan dengan Abraham. Kita sudah tahu semua itu kan. Dan itu sekarang diimplementasikan. Nah, yang banyak dibahas saat ini adalah sejauh mana Israel memiliki hak ilahi atas tanah itu hari ini. Kan begitu ya. Ini kan tanah perjanjian. Tapi saat ini secara fakta gimana? Dan bahkan jika mereka memilikinya, bagaimana mereka memilikinya? Bagaimana hal itu harusnya terjadi? Nah, pertanyaan ini kan sangat kompleks ya. Terutama di kalangan kita, mendengar yang ada bersama-sama dengan kita. Sekelompok ahli memutuskan bahwa Israel menerima tanah ini dan perjanjian itu telah terpenuhi. Tetapi ketika Israel tidak setia pada perjanjian itu, ketika perjanjian itu menjadi usang dan perjanjian baru ditetapkan, seperti yang kita baca dalam kitab Ibrani bahwa kita sekarang berada dalam zaman gereja. Maka
perjanjian ini tidak lagi berlaku atau memiliki makna. Tanah ini bukanlah milik Israel, itu ada pendapat ahli seperti itu. Tetapi ada kelompok lain mengatakan, oh tidak, ada hubungan antara Allah dan tanah ini dan Israel. Dan perjanjian ini bersifat abadi karena tanpa syarat. Meskipun perjanjian baru telah ditetapkan, perjanjian yang Allah tetapkan dengan Israel tetap akan memiliki manifestasi eskatologis yang jelas, yang masih akan berlangsung terus di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Israel kembali ke tanah ini sebagai bagian pemenuhan nubuat. Oleh karena itu mereka memiliki hak atas tanah ini. Ya, kita tahu dengan jelas bahwa tujuan akhir dari tanah ini bukanlah tanah itu sendiri maupun bangsa Israel, tetapi tujuan untuk mengungkapkan Mesias dan membawa keselamatan bagi semua bangsa di bumi. Jadi dalam program Jalan 66 ini, saya tidak menyarankan Anda untuk mempelajari masalah ini dan membuat keputusan sendiri. Ya, kita harus melihat segala sesuatu dalam situasi yang ada saat ini. Jangan pernah kita membela kekerasan dalam konteks agama. Terjadi konflik, pembunuhan dan sebagainya, kita tidak setuju itu. Ya, jangan kita membenarkan semua ini kan karena demi merebut kembali tanah perjanjian. Ya, kita tidak dibenarkan yang istilahnya dengan kekerasan, pembunuhan, dan kita tahu sesuatu ini ya harus kita hindari, dan kita tidak mendukung hal-hal yang seperti itu. Karena kita pahami di sini, tentunya sebagai umat manusia kita tentunya mengasihi suku-suku yang ada, suku apapun di muka bumi harus kita kasihi di dalam Kristus. Dan kita tidak boleh juga berada dalam satu yang membuat akhirnya kita ini menjadi melupakan bagaimana cinta kasih yang harus kita berikan di antara suku-suku yang ada. Kita harus membawa perdamaian ke segenap suku bangsa. Sebagaimana yang kita lihat juga sudah dibahas ya kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 19 dan 20. Di tanah ini, pasal yang ke-35 ayat yang ke-33, dikatakan bahwa mereka tidak boleh mencemari tanah dengan darah atau menodai tanah suci, karena itulah tempat di mana Allah berdiam. Ya, ini sangat penting ya. Ini pandangan yang berbeda tentang tanah ini. Ya, hari ini kita melihat tanah ini sendiri hanya sebagai objek yang digunakan untuk keuntungan dan manfaat sekelompok orang. Ya, penggunaan tanah oleh mereka yang mencari keuntungan ekonomi misalnya. Ya, tanah itu milik Allah. Tanah memiliki hubungan yang dalam dengan manusia. Dan ini sangat menarik. Karena tanah tercemar oleh kematian dan pertumpahan darah, ini juga harus kita perhatikan. Tidak boleh seperti itu. Kita tahu ada kasus Kain. Kalau kita baca di Kejadian pasal 4. Dan tanah ini berseru-seru. Jadi sepertinya ada hubungan saling ketergantungan di sini ya, antara kedua hal ini. Dan tentunya seolah-olah tanah ini menjadi saksi bisu begitu ya, terjadinya pembunuhan. Ingatlah bahwa kematian itu merusak bumi karena adanya pertumpahan darah. Seakan-akan tanah itu menuntut keadilan. Dan kitab suci mengatakan bahwa penebusan tidak dapat dilakukan untuk tanah di mana darah telah tumpah, kecuali dengan darah pembunuh yang menumpahkannya. Jadi gagasan ini adalah tentang alam semesta yang saling bergantung ya, yang berada di bawah kekuasaan Allah dan yang perlu diseimbangkan dengan keadilan. Ya, saya pikir butuh waktu lama bagi sudut pandang ekologi untuk memahami semua ini. Nah, di balik semua ini terdapat konsep Alkitabiah. Dan poin terpentingnya adalah bahwa Allah tinggal di bumi. Dia hidup di sini bersama umatnya, bersama dengan bangsa Israel, sehingga hal ini harus dipahami dengan sangat serius. Hari ini, saudara, seperti orang-orang semakin menyadari bahwa jika kita tidak belajar hidup secara layak dengan lingkungan, jika kita tidak belajar merawatnya, kita sedang mempertaruhkan keberadaan kita sendiri. Dan konsep ini sebenarnya berasal dari kitab suci kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama. Terima kasih Pak Yones.
Kita akan coba melanjutkan untuk melihat bersama secara khusus kesimpulan dari bagian yang kita pelajari kali ini. Saudara, kita telah menyelesaikan pembahasan kita di Kitab Bilangan. Ya, kita telah mempelajari pasal 33 sampai dengan 36. Dan tema yang kita pahami antara masa lalu dan masa depan, ya. Pelajaran utama yang kita pelajari bahwa Allah membutuhkan waktu, tapi Dia tidak akan pernah gagal. Ketika Ia melihat sejarah perjalanan bangsa melewati padang gurun, begitu banyak pemberontakan, sikap mengeluh, dan kita tahu ada musuh di sekitar mereka. Dan kita tahu juga ada Bileam yang mengancam dan membawa kutukan bagi bangsa itu. Setelah semua ini kita berhenti dan berpikir, wow, apakah janji ini benar-benar akan terpenuhi? Apakah orang-orang ini dengan begitu banyak masalah, musuh, dan segala hal akan mendapatkan semuanya pada akhirnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu melaksanakan rencana dan tujuannya, dan Dia melakukan hal yang sama juga dalam kehidupan Anda. Ingatlah ini, saudara, jangan pernah lupa. Allah mungkin membutuhkan waktu, tetapi Dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dia tidak akan pernah gagal. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa memang ada banyak persoalan, memang ada banyak musuh, ada banyak rintangan, mungkin ada banyak keluhan, ada banyak keputusasaan. Ingatlah bahwa Allah selalu melaksanakan rencana dan tujuannya. Dan Dia juga akan melakukannya di dalam kehidupan kita, karena rencana Allah selalu indah bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam melanjutkan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.